Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan Al-Quran surat Abasah, yaitu surat ke-80 yang terdiri dari 42 ayat. Sebelum memulainya, maka sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita masuk ke surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Abasa wa tawalla. Abasa artinya yaitu dia yang bermuka masam. Wa tawalla, dan wa artinya dan, tawalla dia berpaling. Kemudian ayat yang kedua. Anja'ahul a'ma. An, bahwa ja'ahu, ja'a datang, hu kepadanya, yaitu dia, al-a'ma, seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayat yang ketiga. Wa ma artinya dan apakah, yudrika tahukah kamu, la'allahu barangkali ia, yazakka. Yazakka artinya ingin membersihkan diri. Jadi, dan apakah tahu kamu, yaitu kah di sini menunjuk kepada ia pada ayat sebelumnya, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah. La'allahu barangkali ia, yaitu al-a'ma itu orang yang buta tadi, yazakka ingin mensucikan diri. Sehingga arti dari ayat ketiga ini adalah, dan tahukah engkau Muhammad bahwa barangkali dia, yaitu orang yang buta tadi, al-a'ma, ingin mensucikan dirinya dari dosa. Kemudian ayat yang keempat. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru artinya adalah atau yadzakkaru, ia dapat pengajaran, fatanfa'ahu lalu bermanfaat baginya, adzikra pengajaran itu. Jadi arti dari ayat keempat ini adalah atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Kemudian ayat yang kelima. Amma man istaghna. Amma artinya adapun man orang, istaghna yang merasa cukup atau orang yang kaya, fa anta lahu tasadda. Pada ayat ke-6, fa anta, fa artinya maka, anta kamu, maka kamu, lahu kepadanya, tasadda kamu menghadap. Jadi arti dari ayat ke-6 ini adalah sesuai dengan terjemah Depak, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, yaitu kepadanya orang-orang yang istaghna, orang-orang yang kaya. Kemudian ayat yang ketujuh. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika, dan tidak ada, 'alaika atas kamu, Allah bahwa tidak, yazakka ia bersihkan diri. Jadi ayat ketujuh ini artinya adalah padahal tidak ada celah atas kamu kalau dia tidak menyucikan diri. Maksudnya orang yang kaya tadi, kamu tidak tercela jika orang yang tadi tidak mensucikan diri.
Itu arti dari ayat ke-7. Kemudian ayat yang ke-8. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma, dan adapun man orang ja'aka, ja'a datang kepadamu, yas'a bersegera. Jadi arti dari ayat ke-8 ini adalah, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, maksudnya untuk mendapatkan pengajaran. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-9, wa huwa yakhsha. Wa huwa, wa artinya dan, huwa ia, yakhsha ia takut. Kemudian ayat yang ke-10, fa anta anhu talaha. Fa anta, maka kamu, anhu darinya, talaha kamu acuh. Kemudian ayat yang ke-11, kalla inna tadhkirah. Kalla, sekali-kali tidak, innaha sesungguhnya ia, tadhkirah peringatan. Jadi arti dari ayat ke-11 ini adalah sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah adalah suatu peringatan. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-12, faman syaa dzakarah. Faman, fa artinya maka, man orang, yang syaa, syaa artinya menghendaki, dzakaro ia mengingatnya atau peringatan. Maka barang siapa syaa menghendaki suatu peringatan. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-13, fi suhufim mukarramah. Fi, dalam suhuf, lembaran-lembaran, mukarramah yang dimuliakan. Kemudian ayat yang ke-14, marfu'atim mutahharah. Marfu'ah ditinggikan, mutahharo disucikan. Jadi toharo, marfu'ah itu dari kata rofa'a tinggi, marfu'ah jadi ditinggikan, mutahharo dari kata suci, toharo, mutahharo yang disucikan. Jadi ditinggikan, disucikan. Kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-15, biaidi safarah. Biaidi, di tangan-tangan, safarah para utusan. Kemudian dilanjutkan ke ayat 16, kiramim baroroh. Kiramim, kiram yang mulia, baroroh yang berbakti. Kemudian ayat ke-17, kutilal insanu ma akfarah. Kutila artinya dibunuh, al insanu manusia, ma alangkah, akfarah amat sangat kekafirannya. Jadi arti dari ayat ke-17 ini adalah, dari apakah Allah celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Kutilal insanu ma akfarah. Kemudian ayat yang ke-18, min ayyi syai'in khalaqah. Min artinya dari, ayyi apa, syai'in sesuatu, khalaqah dia menciptakan. Jadi arti dari ayat ke-18 ini adalah, dari apa orang itu diciptakan. Ayat ke-19, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min dari nutfatin, nutfah, khalaqahu dia ciptakannya, faqaddara lalu dia menentukan. Kemudian ayat yang ke-20, tsumma sabila yassarah. Tsumma kemudian, sabila jalan, yassarah yang dimudahkan. Jadi arti dari ayat ke-20 ini adalah, kemudian jalannya dimudahkan.
Ayat yang ke-21, tsumma amatahu fa'aqadarah. Tsumma kemudian atau lalu, amatahu dia dimatikan, atau amata dimatikan hu kepada dia, manusia-manusia, fa'aqabarah lalu dia menguburnya, qabaro fa'aqabarah maka dia menguburnya. Kemudian ayat yang ke-22, tsumma idza syaa ansyarah. Tsumma kemudian idza apabila syaa dia kehendaki, ansyarah dia dibangkitkan. Kemudian ayat yang ke-23, kalla lamma yakadhima amarah. Kalla sekali-kali jangan, lama ia belum, ia kadhi melaksanakan, ma apa-apa, amaroh yang diperintahkan. Kemudian ayat yang ke-24, falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzur, fa artinya maka, yanzur perhatikan atau lihat, maka lihatlah, al insanu manusia, ila kepada, ta'ami makanannya. Jadi arti dari ke-24 ini adalah maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kemudian ayat yang ke-25, anna sababna al-ma'a sabba. Anna sesungguhnya kami, sababna kami telah curahkan, al-ma'a air, ma'a air, sabba dengan curahan. Jadi arti dari ayat ke-25 ini adalah kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah. Kemudian dilanjutkan ke ayat ke-26, tsumma saqaqnal arda saqqa. Tsumma kemudian atau lalu, saqaqna, saqaq artinya belah, nah kami atau aku. Jadi summa kemudian saqaqna kami membelah, al ardo bumi, saqqa dengan belahan. Kemudian ayat yang ke-27, fa'ambatsna fiha habba. Fa'ambatsna maka kami tumbuhkan, fiha padanya, habba biji-bijian. Kemudian ayat yang ke-28, wa inaba wa qadba. Wa inaba dan anggur, wa qadba dan sayur-sayuran. Kemudian ayat yang ke-29, wa zaituna wa nakhla. Wa zaituna dan zaitun, wa nakhla dan kurma. Kemudian ayat yang ke-30, wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa dan kebun-kebun, ghulba yang subur. Ayat ke-31, wa fakihatan wa abba. Wa fakihah dan buah-buahan, wa abba dan rumput-rumputan. Kemudian ayat yang ke-32, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an itu kesenangan, lakum bagi kamu atau kalian, wa li'an'amikum dan bagi al-an'am ternak kalian. Kemudian ayat yang ke-33, fa'idha ja'atis sohoh. Fa artinya maka, idha apabila, ja'a datang, telah datang, ja'ati telah datang, as-sohoh suara yang memakakkan telinga. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-34, yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma pada hari, yafirru lari, al mar'u seseorang perempuan, min akhi dari saudaranya laki-laki. Kemudian ayat yang ke-35, wa ummihi wa abi dan ibunya dan bapaknya.
Dilanjutkan ayat ke-36, wa sahibatihi wa bani, dan sahabatnya dan anak-anaknya. Di sini sahabat maknanya adalah istri, dan istrinya dan anak-anaknya. Kemudian ayat yang ke-37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likuli, bagi setiap al-imrin, seseorang perempuan, minhum, dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'ni, urusannya, yughni, menyibukkannya. Jadi arti dari ayat ke-38 ini adalah pada hari itu ada wajah-wajah arti dari ayat ke-37, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Kemudian ayat yang ke-38, wujuhu yaumaidin musfirah, wujuhu, wajah-wajah, atau wujuhu, wajah-wajah, yauma idin, pada hari itu, musfiroh, berseri-seri. Jadi artinya ayat ke-38, pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Kemudian ayat yang ke-39, dhahikatum mustabsyirah, dhahikatum, tertawa, mustabsyirah, bergembira ria. Kemudian ayat yang ke-40, wa wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarah, wa wujuhi, wa artinya dan, wujuhu, wajah-wajah, yaumaidin, pada hari itu, 'alaiha, atas mereka, ghabarah, tertutup debu. Dan ayat yang ke-41, tarhaquha qatarah, tarhaquha, menutupinya, fatarah, kegelapan. Dan ayat yang ke-42, ulaika humul kafaratul fajarah, ulaika, mereka-mereka, hum, itu, mereka-mereka itu, al-kafaratu, orang-orang kafir, fajarah, durhaka. Jadi pada surat Abasa ini menjelaskan telah datang seseorang yang buta. Yang dimaksud ini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, untuk datang ingin mendapatkan pengajaran kepada Rasulullah SAW, yang pada saat itu sedang memberikan pengajaran pada para pembesar Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung kepada para pembesar Quraisy tersebut, sehingga Allah memberikan atau menurunkan surat ini untuk mengingatkan kepada Rasulullah bahwa orang yang datang kepadamu yang ingin membersihkan hatinya itu lebih utama daripada orang-orang yang engkau datangi, meskipun dia adalah para pembesar-pembesar atau orang-orang yang kaya. Dan di ayat surat ini menunjukkan beberapa kenikmatan, beberapa kekuasaan yang Allah berikan pada manusia yang telah diberikan oleh Allah, berupa curahan hujan yang sangat banyak, kemudian Allah menumbuhkan biji-bijian dan menumbuhkan sayur-sayuran serta buah-buahan dari dalam tanah. Kemudian banyak orang-orang yang lupa akan kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga Allah mengingatkan juga akan hari akhir. Pada saat itu orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing, tidak memedulikan saudara, kerabat maupun teman.
dan yang tidak memperdulikan atau yang sibuk dengan urusan masing-masing tersebut ditunjukkan pada surat ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir. Demikian terjemah atau arti Al-Quran Perkata dengan sedikit penjelasan dari surat Abasa. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dengan mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.